Ibu-ibu silakan senyum semua ya Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobal Khoir, selamat pagi, selamat datang di channel Sedial. Hari ini cuacanya cerah ya para sahabat Sedial, dan kita kedatangan tamu istimewa dari Sanga-Sanga. Ya, betul sekali. Tamu istimewa kita itu adalah Ibu Vita Sigit. Dan bisa terlihat ya bahwa di sini Ibu Yuli menyambut kedatangan Ibu Vita Sigit dengan senang hati. Dan tidak hanya hadir Ibu Vita Sigit, Ibu Vita Sigit ditemani oleh Ibu Fitri, Ibu Rere, Ibu Bulan, Ibu Diana, Ibu Widya, kemudian Ibu siapa lagi ya? Ibu Dewi. Iya, ini kita bisa lihat ya, ada hidangan makanan yang sungguh sangat lezat yang pasti bikin gagal diet para ibu-ibunya ya. Ini asik mengobrol, asik berbincang, keseruannya sangat luar biasa yang bisa menambah suasana keakraban, kekeluargaan, kebersamaan yang paling penting ya. Kita duduk bersama, makan bersama, ngobrol bareng, itu yang paling penting ya para sahabat-sahabat Sedial. Ayo Mbak, ayo. Ya, Ibu silakan. Monggo silakan. Oh, tenang aja Bu Rere, ada permen Bu Rere, tenang. Ya kan? Iya. Tambah nanti tambah. Ayo Bu Rani, tambah Bu Rani. Ayo. Kalau di sini dosa pakai diet ya. Kalau di sini. Nah, perut alhamdulillah sudah terisi, sudah kenyang. Sekarang kita waktunya berpindah ke Musola Nur Hidayah ya. Nah, Musola Nur Hidayah ini persis di sebelah rumahnya Ibu Yuli. Jadi, dalam rangka apa sih kita di Musola Nur Hidayah ini? Ya, betul sekali. Ini adalah pengajian rutin dan silaturahmi bersama Ibu Vita Sigit. Hore, alhamdulillah. Nah, mari kita lihat ya apa saja sih yang dilakukan di Musola Nur Hidayah ini. Sebelum acara kajian ini dimulai, ini ada pemeriksaan kesehatan untuk tekanan darah. Kita bisa lihat ya, Ibu Rere tadi habis cek tensi tekanan darah yang dilakukan oleh Ibu Cindy. Kemudian oleh Ibu Fitri juga melakukan pengecekan cek darah. Maaf Ibu, tekanan darah. Jadi pengajian ini rutin dilakukan oleh ibu-ibu keluarga besar Persatuan Wanita Patra tingkat wilayah PT PHI Zona 9 Field Sanga-Sanga yang terdiri dari ibu-ibu TKJP, ibu mitra, dan ibu-ibu pekerja. Sini ya, maaf lah ya yang maju. Dan ini acara pengajiannya akan segera dimulai ya para sahabat-sahabat Sedial. Ya.
Ketiga, pramuka dan kedua dari Perkenalkan, nama saya Ahmad. Kami akan membacakan surah Al-Furqan ayat 62 dan terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terburuk. Dengan menyebut nama Allah dan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Dia pula Allah yang menjadikan malam dan siang silih berganti dari orang yang ingin mengambil jalan atau yang ingin dilindungi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali kedua, sangat senang bisa berjumpa. Kali kedua bermakna disambutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Siang, semoga sehat, semoga sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ustadz Muhammad Khalil, yang saya hormati Ibu RT, Ibu RT 6, Ibu RT 17 dari area kantor dan RDP Lapangan Samudra. Terima kasih Ibu sudah bersedia hadir. Begitu juga saya ucapkan terima kasih untuk ibu-ibu istri mitra kerja dari Lapangan Samudra. Betul ya? Terima kasih sudah hadir. Dan yang pasti yang saya banggakan, yang saya cintai, ibu-ibu, teman-teman, pengurus dan anggota persatuan wanita matra yuk sama-sama yang hadir pada hari ini, baik secara offline di Lapangan Samudra maupun hadir dalam link. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, tentunya ini kita panjang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi dan bersehat sekaligus belajar bersama, begitu ya, belajar bersama dalam kegiatan salah satu dari program kerja PWB itu sama-sama di dalam program sosial budaya, yaitu kita ada pengajian rutin yang untuk juga ini kali ini bertempat di Lapangan Samudra. Selamat berusaha, bersama rekan-rekan pada nama besar kita, dari Allah bersama, keluarga dan sahabatnya. Kita syafaatnya nanti sama-sama di baik, Bapak Ustaz dan Ibu semua berbahagia, dirahmati Allah. Kita sudah tahu sekali bulan Agustus kita setiap tahun merayakan apa? Setiap bulan Agustus kita akan merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Di mana kemerdekaan itu saya menjadi semua sepakat tidak semuanya kita mendapatkannya. Dari pelajaran sejarah yang kita tahu ya, perjuangan dahulu kita berkorban itu bisa melawan penjajahan agar negara yang kita sukai ini merdeka.
Tapi menurut saya tidak. Selain perjuangan yang sudah dilakukan oleh para pahlawan pendahulu kita, tapi pasti di situ ada takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi Allah sudah menetapkan bahwa kita akan berada. Dan kita sebagai makhluk yang beriman, kita wajib untuk mengimani, percaya dan wajib untuk bersyukur. Nah, sekarang sampai sekarang setelah berdiri ini, apa di dalam kita aplikasinya apa? Wujud syukur kita terhadap kenikmatan Allah atas kemerdekaan negara dan negara ini. Apa aplikasinya apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan agar kita bisa memproduksi bisa berkegiatan dengan baik, wujud syukur kita tetap selalu dijalankan. Itu pada saat ini itu yang sama. Ini dengan dua tema peran masyarakat dalam mengisi kebersamaan. Ini kami harapkan nanti kita simak ya penjelasan dari Pak Ustadz. Kami harapkan apa yang bisa disampaikan Pak Ustadz akan banyak kebaikan di bulan nanti. Akan banyak kebaikan yang dapat yang bisa diaplikasikan diterapkan dalam kegiatan dan kesehari-harian kita dalam mengisi hari-hari kita di dunia ini dalam hal kebaikan dan kegiatan kita. Dalam kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman baik pengurus dari bidang sosial budaya maupun teman-teman bertugas di Yayasan Kamboja. Terima kasih banyak. Mohon maaf Bu jika nanti dalam penyampaian itu masih ada kekurangan dan mungkin itu saja dari saya. Sebelum saya akhiri, ada pandangan Ibu lagi supaya semangat ya berarti dari Pak Ustadz dan aku ya. Jangan lupa Ibu ya. Bubur pedas bisa ganti ibu-ibu pedas dan ibu-ibu yang sama-sama aja. Saya itu malah belum itu. Sebelum kita melakukan azan berikutnya, kami mohon kita kembali kepada teman-teman yang berada di online. Kita dan itu benar-benar dan menjadi di kolom. Kemudian Anda akan membeli oleh ibu dari kemudian di aplikasinya sampai rejanya. Wabarakatuh. Saya ulangi lagi, kayaknya belum semangat para ibunya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada kita semua, orang-orang yang mengaku beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa.
wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berislam. Alhamdulillah, para ummahat, ibu-ibu Persatuan Wanita Patra tingkat wilayah yang sama-sama berbahagia di kesempatan siang hari ini. Dari persatuan ini bisa kemudian menjadi nilai plus, ada tambahan, ada kelebihan yang dimiliki oleh para ibu, para ummahat sekalian di dalam menjalankan perannya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, dan tentunya melalui kegiatan-kegiatan yang seperti ini kita bisa merealisasikan hal-hal tersebut. Menarik untuk kita lihat tema di kesempatan siang hari ini, yaitu peran muslimah dalam mengisi kemerdekaan. Peran muslimah di dalam mengisi kemerdekaan. Barakallahu fikunna, para ibu, para ummahat yang berbahagia, kemerdekaan merupakan karunia besar, rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada setiap hambanya. Dalam konteks kita berbicara kemerdekaan bangsa kita ini, setelah dijajah ratusan tahun, ibu sekalian, kita melihat dan membaca bagaimana penderitaan nenek moyang kita dahulu. Mereka dijajah, mereka ditindas, terkekang kebebasan hidupnya. Apalagi kalau kita melihat dari sisi para wanitanya, nenek-nenek kita dahulu, ibu-ibu kita dahulu. Coba kita bisa bayangkan, ibu sekalian, negeri kita dijajah. Lantas kemudian para ibu, para perempuan pada saat itu tentunya dengan mudahnya dilecehkan, dengan mudahnya direndahkan oleh para penjajah. Lantas kemudian dari pengalaman-pengalaman tersebut memberikan sebuah pelajaran kepada kita bahwa ternyata kemerdekaan bangsa ini merupakan hadiah terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada bangsa Indonesia. Allah berikan kemerdekaan tersebut setelah bertahun-tahun, ratusan tahun di dalam kungkungan penjajahan. Oleh karena itu, kita melihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita semua untuk memperbanyak bersyukur. Allah taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian mensyukuri nikmatku, la azidannakum, niscaya Allah akan menambahkan nikmat-nikmat lainnya untuk kita. Sebaliknya, kekufuran kita terhadap nikmat Allah, maka Allah ancam kita dengan adzabi lasyadid. Azabku sangatlah pedih. Kalau kita melihat setelah 70 tahun Indonesia merdeka, ya, tentunya perjalanan bangsa ini memberikan sebuah cerita dan histori bagaimana bangsa ini sudah banyak menunjukkan dan mewujudkan kesyukurannya atas nikmat kemerdekaan tersebut. Tapi ternyata itu semua belum cukup, ibu-ibu sekalian. Ada peran-peran para wanita, ada peran-peran para muslimah untuk mengisi kemerdekaan ini. Idealnya bangsa ini, kalau melihat kepada bangsa Jepang tahun 1945, ketika kota Hiroshima dan Nagasaki itu dibom atom, hancur lebur. Kaisar Hirohito pada saat itu pertama kali yang dia lakukan diantaranya adalah mengumpulkan para guru, para guru. Apa himbauan Kaisar pada saat itu? yakni bagaimana mereka meningkatkan pendidikan dan ilmu pengetahuan di negeri tersebut. Bahagia, kemerdekaan merupakan karunia besar, rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada
setiap hambanya. Dijajah, mereka ditindas, terkekang kebebasan hidupnya aja. Tentunya dengan mudahnya dilecehkan, dengan mudahnya direndahkan, bahwa ternyata kemerdekaan bangsa ini, bahwa sesungguhnya bangsa kita pun akan menjadi bangsa yang maju ketika semua kita memberikan sebuah prioritas besar pada aspek pendidikan. Pada aspek pendidikan. Tentunya kalau kita berbicara tentang seorang muslimah, maka pendidikan yang paling utama adalah pendidikan akhlak, pendidikan akidah, pendidikan agama, pendidikan budi pekerti. Itulah yang mesti dijalankan oleh para muslimah, dijalankan oleh para ibu untuk mengisi kemerdekaan. Sebenarnya banyak peran ibu sekalian, ya. Ada peran-peran domestik dalam ruang domestik maupun ruang-ruang publik. Saat ini wanita-wanita itu terdorong untuk bisa tampil, memberikan peran-peran publiknya. Dalam artian mereka ingin keluar rumah, ingin juga tampil, ingin juga terlihat. Bersamaan dengan itu mereka melupakan kewajiban yang lebih penting untuk menjalankan peran domestiknya, yaitu menjalankan peran di dalam rumah tangganya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan siang hari ini kami ingin mengutip dan mengambil sebuah faedah dari sebuah risalah. Saya juga ingin seperti kemudian banyak peran dan sebagainya, jadi wanita karir dan sebagainya. Ini media begitu luas dan begitu memanfaatkan. Dia tidak di majelis ini, tapi di majelis pembelajaran. Misalkan ibu mau belajar, saya belajar TV. Belajar agamanya melalui YouTube ataupun Google. Bagaimana hukumnya ini Pak Ustaz? Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kami jawab terkait dengan belajar melalui media sosial atau melalui internet. Hukum asalnya belajar itu adalah kewajiban para murid, tapi Allah ala kulli muslim muslimah. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Tapi kemudian ketika ditanya kemampuan para wanita itu terbatas, tidak seperti para suami, para bapak yang dengan mudahnya mungkin di sela-sela waktunya bisa mengunjungi masjid-masjid terdekat, majelis-majelis ilmu. Maka dalam hal ini kita kembali kepada kaidah agama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah, yakni dalam arti beramallah kalian mastata'tum, semampu kalian, ya, semampu kalian. Jadi ketika ibu-ibu hanya mampu untuk belajar, ya, banyak belajar hanya melalui media-media sosial, YouTube atau belajar dari Google dan sebagainya, maka belajarlah. Karena kita harus tahu belajar itu hukumnya wajib. Belajar agama itu hukumnya wajib. Dan belajar agama yang dihukumi wajib di sini adalah pelajaran agama yang amalan-amalan tersebut senantiasa kita lakukan, seperti sholat, ya, seperti puasa, seperti bagaimana bermuamalah, bagaimana ilmu berhijab dan sebagainya. Itu semua ilmu-ilmu wajib yang mesti dipelajari oleh para ibu. Adapun selainnya, misalkan ilmu-ilmu yang berat, ilmu hadis dan sebagainya, itu bukan sebuah kewajiban, ya. Tapi yang menjadi fardu ain atau fardu yang dibebankan kepada setiap wanita tanpa terkecuali adalah ilmu-ilmu yang dengannya dia bisa beribadah dengan benar, ya. Kalau misalkan ditanya bolehkah, boleh. Bahkan sebuah kewajiban jika dia hanya bisa belajar melalui media tersebut, dia tetap wajib untuk belajar. Tapi ingat, misalnya seperti yang sudah kami sampaikan, saat belajar di rumah berupaya untuk mengkondisikan diri kita seolah-olah kita berada di majelis, ya, tidak kesana kemari, tidak dengan santai-santai dan sebagainya. Jadi ambil memang waktu atau mungkin setengah jam aja untuk belajar dalam sehari, tetapi di sana kita bisa fokus, di sana kita bisa khusyuk dan konsentrasi untuk menimba semua ilmu-ilmu yang kita dapatkan melalui media tersebut.
Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Bisa dibilang nih, emosi itu kayak setipis gelembung sabun Pak Ustadz, bukan hanya setipis kertas ya Pak Ustadz. Bagaimana Pak Ustadz dari segi syariat, adakah tips dan triknya bagi kami Pak Ustadz? Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, terkait dengan sifat hikmah bagi para ibu. Jujur saja juga ibu, istri saya di rumah juga kadang juga emosi sama anak ya. Kalau sudah capek ya, sering aja curhat istri. Bagaimana kalau sudah capek, kadang untuk memberikan nasihat juga akhirnya emosi. Tapi itulah tantangannya para wanita ya. Disitulah perjuangannya, disitulah mujahadahnya dia untuk bisa terus stabil ketika berbicara tentang hak-hak anak-anaknya. Hak terbesar yang harus dipenuhi untuk anak-anak kita adalah hak pendidikan ya, hak ilmu agama, hak diperlakukan dengan cara yang baik. Karena cara yang baik kita memperlakukan dia itu berdampak hingga di masa depannya. Tapi cara yang buruk juga akan memberikan dampak yang buruk untuk masa depan. Kalau dibicara tentang tips, sabar itu kan sifat ya. Sabar itu sifat. Ada orang yang memiliki satu sifat dengan cara berusaha sedemikian rupa. Ada juga orang yang sudah dari sononya sudah memang penyabar. Seringkali orang berkata, saya agak sulit sabar nih. Kenapa? Memang keturunan orang tua saya kurang sabar. Nah, sering ada orang punya alasan. Atau juga mungkin saya dari suku ini memang orangnya tipikal keras-keras. Kayaknya memang cepat mau main emosi aja. Itu bukan alasan untuk memiliki sifat yang mulia. Makanya di antara tips yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah innamal ilmu bita'allum wa innamal hilmu bitahallum. Itu tips dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Ilmu itu didapat dengan proses belajar. Ada orang memiliki sifat berilmu, apakah lahir langsung berilmu? Tidak. Dia harus memiliki sebuah proses untuk belajar. Apa prosesnya? Dia proses untuk menggali ilmu tersebut. Selanjutnya, wa innamal hilm bitahallum. Demikian pula sifat hilm. Sebagai ulama menyebutkan makna hilm di sana adalah kelemah lembutan. Ya. Lemah lembut itu teruji bukan pada saat santai-santai atau tidak ada masalah. Lemah lembut itu teruji ketika kita emosi. Akan ketahuan bahwa dia itu orangnya lemah lembut atau tidak. Kalau di depan tamu, mungkin semua ibu ini lemah lembut, ya. Di depan orang baru, di depan tamu, kita semua sepakat kita menjadi orang yang paling lemah lembut. Tapi giliran di depan anak yang rewel dan bandel, tiba-tiba kita berubah menjadi sedia kala, ya. Nah, oleh karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innamal hilmu bitahallum. Lemah lembut itu diperoleh dengan apa? Dengan terbiasa belajar untuk lemah lembut. Nah, jadi apa maksudnya? Maksudnya adalah bagaimana tipsnya? Tipsnya adalah terus berusaha untuk lemah lembut. Jangan kemudian kita terbawa bahwa kayak memang sudah bawaan diri saya ini tidak bisa lembut, ya, maunya emosi. Harus belajar. Sebagaimana kita berilmu, itu ada proses belajarnya. Begitu pula sifat kesantunan, sifat kelemah lembutan itu dengan proses belajar. Mungkin kali ini kita tidak bisa tahan emosi, tapi kita berusaha besok kita bisa tahan emosi. Besok lagi kita masih terpancing emosi, berusaha lagi, bertekad lagi besok jangan sampai saya emosi. Terus menerus seperti itu adalah proses sampai kemudian kita terbiasa mengendalikan diri kita, mengendalikan emosi kita, hingga akhirnya kita betul-betul menjadi seorang ibu yang lemah lembut. Nah, sedikit tambahan ibu sekalian, saya punya teman sama-sama belajar dulu. Hanya saja beliau belajar di Kota Madinah. Anaknya ini dalam berbicara bahkan kepada teman-temannya sopan dan santun sekali bicaranya. Bahkan teman-teman duduk dia bicara bagus sekali berbicara. Kami heran bagaimana dia, padahal dia taruhlah kita katakan dia orang Bugis yang kadang ngomongnya agak keras. Kemudian ternyata rahasianya ada pada ibunya. Dari kecil ibunya itu ngomongnya santun sekali, ya, lembut sekali kepada anaknya. Dan memang terbukti saat besar anaknya luar biasa, tutur katanya, sikapnya dan sifatnya. Mungkin seperti itu kalau ditanya tentang apa kiatnya, apa tipsnya, ingat saja hadis Nabi SAW
wa innamal hilmu bita'allum. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, hati memang menjadi kunci dari apa yang terletak di lisan. Pembiasaan untuk sabar itu adalah ikhtiar yang keluar dari anggota badan. Namun kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana hati kita juga harus diperbaiki, ya. Karena apa? Karena sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, fa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh. Di dalam diri ada segumpal daging. Jika dia baik, maka baik seluruh anggota tubuhnya. Akan baik yang kelihatan dan terlontar. Apa dia? Ala wahyal qalb. Kalau dia rusak, maka rusak juga yang terlontar dari mulutnya. Maka rusak pula yang keluar dari pembicaraannya dan sifat-sifat perilakunya. Kata Nabi SAW, dia adalah hati. Kalau hati ditanya apa amalannya untuk kemudian bisa terus lunak, bisa terus lembut. Saya pikir para ibu sudah kenal istilah tombo hati, ya. Tombo hati itu jadi lagu yang hits lah di negeri kita ini. Dan saya pikir kita semua sudah hafal Indonesia dan Jawanya. Ya. Itu nasihat Ibrahim Al-Khawas rahimahullah ta'ala, seorang ulama salaf, terkait dengan bagaimana sih melunakkan hati. Yang melunakkan hati itu tidak ada amalan-amalan khusus atau bacaan-bacaan khusus sesungguhnya. Bacaan Al-Quran, rajin berzikir, duduk dengan orang soleh, bergaul dengan orang-orang yang tutur katanya baik. Itu amalan-amalan yang secara sempurna akan membentuk hati yang lembut. Hati yang lembut. Tapi kemudian kita bisa mengkhususkan agar kemudian bisa mendapatkan hati yang lembut setiap waktunya adalah dengan zikrullah, dengan memperbanyak berzikir kepada Allah. Jangan lewatkan kekhusyuan kita zikir selepas sholat. Jangan lewatkan kekhusyuan kita zikir pagi dan petang. Coba ibu-ibu cermati di dalam doa-doa zikir-zikir tersebut. Semua mengantarkan kepada kelembutan hati. Tidak Ustaz, setiap hari kita berzikir, setiap hari kita sholat, tetap keras hatinya. Berarti ada yang salah dengan sholatnya, ada yang kurang mantap dengan zikir dan doanya. Ya, jadi sesungguhnya membaca Al-Quran, memperbaiki ibadah, meningkatkan kekhusyuan ibadah dan zikir, insya Allah itu adalah amalan-amalan paten. Ya, bilangnya sekarang. Ya, amalan paten yang akan bisa melunakkan hati-hati ibu-ibu sekalian. Insya Allah biiznillah. Kalau kita memperbaiki ibadah kita, memperbaiki zikir dan baca Quran kita, insya Allah, ya. Pertama, kita akan bisa mengkondisikan keadaan hati kita. Setelah hati kita aman, terkondisikan, anak-anak mau rewel bagaimanapun, mau bandel bagaimanapun, kalau hati kita sudah terkondisikan dengan zikrullah ibu sekalian, kita tidak bakal emosi, ya. Kita akan melihat anak-anak itu bukan sebagai musuh kita di dalam rumah, tetapi dia adalah anak yang harus disayangi. Insya Allah. Jadi intinya adalah bagaimana kita terus menjaga kesehatan hati kita ini. Dengan apa? Dengan obat-obat hati tersebut. Itu amalkan saja. Insya Allah akan sedikit demi sedikit akan memperbaiki hati kita menjadi hati yang benar. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibu-ibu yang datang dari sana-sana, insya Allah mudah-mudahan perjalanannya nanti sehat dan saya jumpa Bapak Ustaz juga yang saya muliakan Pak. Ini mengenai masalah dosa. Mungkin saya ada dosa. Manusia itu pasti ada dosanya. Baik apapun kesehatan dosanya ya ibu. Nah saya ini ada titipan anaknya anak Allah yang diberikan kepada saya. Memang saya ada berbohong itu melindungi anak tersebut. Anak bayi yang baru umur setahun. Kebetulan waktu itu di suatu tempat antara
kami tidak bisa datang, kami memang berbohong mau pergi ke suatu tempat, ternyata saudara saya itu hari juga dapat pekerjaan di rumah itu ya ada teman saya orang ada kerja. Apakah saya berdosa Pak ngurusin anak lagi yang Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau memang itu berdosa Pak, saya minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atas dosa saya berbohong. Sebetulnya saya tidak mau berbohong Pak, tapi betul-betul hari ini saya datang Bapak Ustaz, saya mohon pencerahan buat hati saya Pak. Kalau memang saya berdosa, ya memang saya berdosa, manusia semua berdosa, walaupun siapapun. Insya Allah berdosa saya dengan hati saya Pak. Kalau saya dosa, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan jangan terulang lagi dosa saya ini karena kebohongan saya. Itu saja Pak yang bisa saya sampaikan kepada Pak Ustaz. Mohon maaf tidak kurangnya pada saya salah, mohon maaf. Ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ibu, ya. Jadi kalau kita melihat kepada hal-hal yang menjadi sebuah kewajiban dari seorang ibu, kaitannya di sini adalah ada anak yang kami pahami dari disampaikan tadi. Jadi intinya agama itu dibangun di atas mencegah kemudaratan sebelum mencapai sebuah kemaslahatan. Ya. Dikatakan bahwasanya darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Ini mohon maaf ya kalau saya kurang pas tadi di dalam penjelasannya. Adalah bahwa jika kemudian kita melihat bahwa anak tersebut membutuhkan sebuah perhatian, dan jika apabila perhatian tersebut tidak kita berikan akan memberikan sebuah kemudaratan, maka hal itulah yang harus diprioritaskan daripada yang lainnya. Sederhananya adalah seorang ibu boleh dia menunda sholatnya dalam rangka mengurus anaknya yang masih baik. Sebab apabila dia meninggalkan anaknya tersebut akan bisa memberikan mudarat bagi anaknya. Setelah dia menyelesaikan tugasnya, maka dia bisa mengerjakan apa yang menjadi kewajibannya. Sebab agama ini dibangun di atas mencegah sebuah kemudaratan dibandingkan untuk mencari sebuah kemaslahatan. Jadi kalau yang kami tangkap tadi, ya, jikalau memang ada hal sesuatu yang sangat penting untuk diurus terkait kesehatan anak tersebut, maka itulah yang harus didahulukan. Allah Taala. Kondisi Pak Ustaz mungkin sekaligus untuk bacaan doa. Berdoa. Baiklah para ibu-ibu, para umahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa hadir berkumpul di tempat ini untuk bisa menyerap banyak daripada ilmu-ilmu yang bermanfaat dari kitabullah dan sunnah nabawiyah. Alhamdulillah kita kemudian menggugurkan dosa-dosa kita dari majelis ini. Mungkin ada kesalahan dan kekurangan dari sikap dan tutur kata kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita memohon ampunan kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk
untuk kajian hari ini telah selesai ya para sahabat sedial-sedial. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Munawar Khalil bisa bermanfaat untuk kita dan bisa menjadi ladang amal jariah untuk beliau untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ini kita akan melakukan sesi perfotoan. Hore! Ini yang kita tunggu-tunggu ya para sahabat sedial-sedial. Momen foto bersama ini bisa menjadi ajang kenangan terindah untuk kita semua sahabat sedial-sedial. Masuk sana. Aku udah kebanyakan foto, Bu. Yuk, orang nanti bosan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Udah mau ganti gaya kah? Nah, gaya santai kan? Gitu. Nah. Dah, lagi mau gaya apa lagi? Bebas. Gaya apa lagi? Oke. Yang kompak dong. Ada begini satu, ada begini satu. Satu, dua, tiga. Oke, dah. Nah, terus bagai apa lagi? Sudah. Terus. Ya. Oke. Jan. Oke. Udah, itu aja gayanya. Ada pertemuan, ada perpisahan, tapi ini bukanlah akhir dari segalanya. Ini adalah langkah awal dari semuanya untuk kita semakin mempererat silaturahmi dan semakin kompak dalam segala hal. Selamat sampai di sanga-sanga ibu-ibu. Doa kami menyertai ibu-ibu semua. Mami mana Mami? Umi? Yes, wait. Mana dia? Wait.